sebab. Dengan demikian husnul ta'lil adalah sebab yang indah. Maksudnya seorang adib atau sastrawan dalam menetapkan sebab-sebab peristiwa menghindar dari sebab-sebab yang alami dan yang sesungguhnya, kemudian menggantinya dengan sebab-sebab yang lain yang tidak alami namun indah, sehingga sebuah ungkapan atau kalam menjadi serasa bagus dan menarik. Contoh, matahari pagi ini redup bukan karena mendung, akan tapi karena malu dengan raja yang sedang berkhutbah. Sebenarnya mendung itu sebab alami, tapi seorang sastrawan adib dia menghindar, mencari sebab yang lain, sehingga kalimat menjadi indah. Matahari pagi ini redup bukan karena mendung, tapi karena khutbah si raja. Ada hubungannya dengan tasbih. Khutbah tubuh kasam sifil zuhur, khutbahnya bagaikan matahari dalam segi jelas. Jadi kita lihat, matahari redup bukan karena mendung, tetapi malu dengan khutbah raja. Khutbahnya bagaikan matahari dalam segi jelas. Matahari redup bukan karena mendung, tetapi malu dengan khutbah raja. Kenapa malu? Karena khutbah raja lebih jelas ketimbang matahari. Ada tasbih makhluk. Ini ghair makhluk. Kalau makhluknya as-syamsu kal hujjah fi zuhur. Oh, udah tingginya ada tasbih makhluk berarti. Kalau ini khutbahnya seperti matahari, ini lebih jelas, standar. Tapi kalau justru matahari seperti hujannya, ini lebih kuat. Walaupun dibalik musababi tetap lebih kuat ya, Pak. Sifatnya itu tetap lebih kuat di musababi ya, Pak. Lebih kuat Pak, memang harus lebih kuat. Matahari redup bukan karena mendung, akan tapi malu dengan khutbah raja. Khutbah raja melebihi terangnya matahari. Kaji kita, kalau matahari redup karena mendung itu alami, itu standar dan itu natural. Tapi redupnya bukan karena mendung. Bulan malam ini kurang terang karena tertutup awan. Itu sebabnya akan tapi karena malu dengan sang putri yang sedang berada di taman. Terang bulan, terus ada si putri main di taman, jadi redup dia. Itu ada husnul ta'lil. Jadi mana lebih cantik, si putri atau si bulan? Putri. Ya, nomor 3. Hujan turun rintik-rintik bukan karena faktor alam, tetapi karena sedih dengan kematian seorang tokoh. Kalau kacamata tasawuf, memang alam semesta yang luar biasa hebat, di dalamnya ada matahari, ada bulan, itu kecil ketimbang seorang tokoh.
dilanda gempa bukan karena lempengan tanah yang bergeser, akan tapi karena Allah sedang menegur hamba-Nya. Bukan karena tercekal maka tak berani menghadiri reuni 212, akan tapi karena Allah sangat menyayangi. Dia tak dapat pulang bukan karena terhalang fitnah, akan tapi tanah suci masih merindukannya. Tahlil. Kita masuk definisi dulu. Husnul tahlil adalah ayun kirol adib sorohatan atau bina illat tasyai'i al-ma'rufah wa ya'ti bi'illatin adabiyah barifah tunasibul ghardo alladhi yaksibu ilaihi. Seorang adib mengingkari sebab-sebab alami suatu peristiwa secara terang-terangan atau tersembunyi, lalu mengganti dengan sebab-sebab lain yang indah namun sesuai dengan tujuan semua. Hujan gerimis bukan karena cuaca, tapi sedih karena kematian. Ya, ada orang meninggal terus kritis, sebenarnya faktor alam. Tapi karena seorang tokoh yang soleh, dia ikut sedikit bersuka. Ini nggak boleh, nggak kecil. Bulan itu bersembunyi di balik awan karena malu melihatmu berdandan. Hujan tak jadi turun karena seorang dermawan sedang membagikan sembako. Hujan itu simbol rezeki. Bukan Pemda DKI tak mampu membangunkan perbaiki yang lebih bagus, tapi karena peserta yang lebih suka kesederhanaan. Ibu bapak nggak ngalamin ya dulu tuh kayak belajar kan bakar habis. Belakang itu sekarang ini ada aula, atasnya aula besar pertemuan. Bawahnya kantor operasi. Udah aula disekat-sekat. Kira-kira cara kelas ini sama itu kedengeran. Ya, kalau dia pakai kontrasoal. Gempa bukan karena faktor alam, tapi dia sedang berdansa melihat yang maksiat, maka bumi girang. Girangnya bumi memberi siksa. Bukan karena faktor alam. Nah ini contoh yang Arab. Kalau Rumi, seorang penyair namanya Ibnu Rumi, amma dukaku falam tasfarra irjanaha illa lifurqati zakal manzuril hasan. Matahari tak menguning ketika hendak terbenam. Kalau terbenam, kuning apa enggak dia? Kuning karena faktor alam. Kecuali karena akan berpisah dengan pemandangan yang indah. Jadi paham? Matahari mencorot merosot. Yang dipototin apa? Pemandangan ini lewat puncak, lewat Bali. Kalau di sekarang, tempat-tempat rekreasi dibangun sedemikian rupa, ya, difasilitasi anak-anak muda, remaja. Udah, bukan itu urusan. Jadi
selama terbit matahari dia posisinya terang, itu simbol senang dia. Karena melihat pemandangan. Ketika matahari itu mau terbenam lalu memang menguning bukan karena dia mau terbenam, tapi sedih karena tidak ingin berpisah dengan pemandangan indah. Wakala syair yang daku wa yu'alilu zalzal. Si penyair memuji dan mencari sebab gempa di Mesir. Mazuzilat Misru min kaidin yuradu biha wa innama raqasat min adlihi taraba. Seorang penyair Mesir bergoncang bukan karena makar yang ditujukan kepadanya, kan tapi ia sedang menari senang karena keadilan rajanya. Coba dipahami. Ini goncang dimaksud bukan goncang dalam artian fisik. Karena demo. Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum ya. Azabun azim. Kalau tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena keputusan yang kamu ambil. Ini udah lebih jauh memahaminya pakai dua anak tangga. Yang ini laula kalimat, tapi kata kuncinya nih, azab yang pedih itu karena amal. Ya, yang kedua karena ketetapan. Mana yang alami? Ini yang alami. Hubungannya dengan tadi kasus Nabi. Terus beralih ke sini, lebih indah. Kalau saja tidak ada ketetapan dari Allah yang telah lalu lebih cepat, maka dia pasti akan kena azab. Pertanyaan dalam konteks ayat ini saja, ini memberi informasi dia kena azab apa enggak? Tidak. Karena ketetapan yang lalu. Padahal tidak kena azabnya karena amal, bukan karena ketetapan. Kalau dia diazab karena amal, itu kan biasa, logik gitu. Kan lebih susah lagi tuh, mahamnya tipis bedanya. Oke, contoh berikutnya. Qalu ya Syu'aib, Nabi Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak banyak paham apa yang kau katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifan. Kami lihat engkau di antara kami ini lemah. Walaula rabbuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalau saja bukan karena Rabbuk, yakni kafilah, la rajamnaka, maka kami rajam engkau. Wa ma anta alaina bi'aziz. Engkau melawan kami tak kuat. Jadi mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti apa yang kau katakan.
sedangkan kami sesungguhnya memandang kau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, keluarga, tentu kami telah melemparmu dengan batu. Sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami. Jadi dia dilempar apa enggak? Tidak. Tidak dilemparnya karena ketetapan Allah, apa karena keluarga? Karena keluarga. Karena ada keluarga. Tapi kemudian dia beralih pada sebab lain. Sebab lain yaitu karena ketetapan. Intinya adalah Usman Tahlil, seorang hakim, dia menghindar dari sebab-sebab alami kepada sebab yang bukan alami, maka kalam menjadi indah. Pokoknya Nabi Syuaib tadi, sebab alaminya adalah sebenarnya keluarga, maka tidak disiksa. Tapi Al-Quran beralih karena sebab ketetapan Allah, kurang lebih begitu. Oke, kembali yang tadi, boleh juga yang lain. Ini insan, manusia, tambahan ayat. Manusia hidup dalam dua sistem. Sistem itu daerah. Ini daeratun tusaitir alal insan. Daerah wilayah. Masa ilmu sistem. Manusia hidup berada dalam sistem yang menguasai, dia dikuasai oleh sistem. Cara ini daerah yusaitiru alaihal insan. Daerah di sistem di mana manusia menguasai sistem. Kalau di situ manusia dikuasai sistem. Oke. Maka ini namanya kobok. Ini namanya kodar. Contoh konkret, dia menguasai sistem. Manusia tadi itu makanan kita makan atau nunggu Allah yang nyuruh yang makan. Kita kehendak kita kehendak Allah, kita yang menentukan. Ini namanya takdir. Ada kita ambil atau tidak itu HP orang, tergantung kita, tergantung Allah. Maka di sini perbuatan manusia ada pahala, ini ada dosa. Kan sudah ditetapkan kalau sesuai dengan syariat pahala, tidak dosa. Kalau di sini nggak ada dosa, nggak ada pahala, karena dia dikuasai. Saya seorang pilot, secara teknis aman terbang. Terus sampai di atas ada gangguan teknis, bukan kehendak, tak bisa menghindar, jatuh pesawat mati semua. Dosa apa nggak pilot? Umpamanya dia hidup, kamu jangan dihukum. Kayak begitu enaknya aturan Islam. Tadi hukum bukan kemauan dia. Emang itu kita emang negara. Kita nggak mau pada berhukum dalam
tinggal ngejalanin aturan bernegara, berekonomi, berumah tangga, jangan bikin-bikin lagi yang baru. Gitu. Tuh. Baru kemudian takdir ini kita tahu apa enggak? Enggak tahu. Yang diberitahu oleh Allah kerja, ini perintah, ini larangan. Udah, jadi Allah beralasan memberi pahala karena kerja. Di balik itu semua kerja ada ketetapan yang berkuasa, yaitu rahmat. Maka sampai pada titik itu, masuknya surga, maksudnya kita ke surga bukan karena amal, karena rahmat. Itulah dia wilayah Allah. Masuk Islam, mu'alaf, Umar bin Khattab katakan, awalnya dia meninggal habis syahadat. Surga atau neraka? Surga. Itu mu'alaf yang baru beneran, belum beramal, baru sadar aja, dia masuk surga. Ini contoh 3. Laukan fihi ma'alihatun Allah fasadatan. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka rusak di bumi. Subhanallah, Maha suci Allah, Tuhan arsy, dari apa yang mereka sifati. Husnul taklilnya ada tersimpan sekali ini. Laukan fihi ma'aliha la illallah la fasada. Rusaknya karena ada dua Tuhan apa karena yang lain? Sebenarnya karena yang lain, bukan karena dua Tuhan. Tetapi kemudian si adik dalam hal ini ayat Quran, Allah berpaling dari sebab-sebab alami kepada sebab yang lain, itu karena ada dua Tuhan. Rusak. Kalaulah di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, pasti rusak. Pasti rusak. Rusaknya kan bukan karena ada dua Tuhan, tapi karena ada amal. Amalan yang merusak. Amalan yang merusak sebab alami. Tapi kemudian dia berpaling, bukan itu. Tapi karena kalian dalam amal itu membuatkan Tuhan. Rada susah ya, dipaham nggak? Susah. Kenapa amal dihubungkan dengan dua Tuhan, Pak? Dia amalnya merusak. Amal merusak kalau dia masih tetap bertauhid, enggak merusak. Namanya saja itu didorong udah karena ada Tuhan selain Allah. Apa itu nafsu? Apa itu? Nafsu. Ada semen dimakan. Dia udah menduakan Tuhan. Maka di sana semakin terlihat yang fisik dan yang non fisik. Jangan dikira nggak ada hubungannya. Merusak yang fisik itu latih sidufil arti itu fisik. Tapi di sana ada yang non fisik, yaitu berbuat kemungkaran. Sehingga pada titik tertentu antara yang fisik non fisik dia menyatu, nggak bisa dipisahkan. Ketika dia merusak, yang dirusak adalah fisik, seenaknya digali, hutan dibabat, kan fisik, diganti dengan gedung tinggi, nanti banjir, nanti fisik. Jadi pada saat yang sama itu adalah simbol non fisik, ikuti nafsu. Ketika mengikuti nafsu namanya taat sama nafsu. Ketika taat sama nafsu berarti menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Tapi sudah diinformasikan ada orang-orang yang kayak begitu.
ayatnya yang berbunyi apa itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nabi tahu nggak? Tahu. Ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan darat laut karena ulah tangan manusia. Liyudziqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah bisa merasakan kepada mereka sebagian balasan yang mereka kerjakan. Tadi ada balasan di dunia. La'allahum yarji'un, agar pulang kembali sadar. Ini husnul taklilnya. Timbulnya banjir karena ulah tangan mereka. Tapi kata Allah, Allah itu yang ingin memberikan sebagian azab kepada mereka. Sudah apa ya? Hah? Sebab alaminya adalah karena rawa diuruk jadi perumahan. Pas air datang lah, ini tempatku. Apa kamu tempatin? Kita juga bilang begitu, ya, kakak banjir. Maka ulangi, sebab alami adalah karena itu diuruk. Tapi dialihkan, bukan karena diuruk. Karena memang Allah akan bukan merasakan, bahasanya apa ya? Allah akan menimpakan. Tuh, jadi lembut itu, memang Allah akan menimpakan. Karena ikhtiraqud dar huznan ala thiyabi ahliha. Rumah kebakaran karena ada korsleting, ya, hubungan pendek. Bukan kebakaran, bukan karena korsleting. Dia sedih, tinggal pergi tanpa penghuninya. Ya gitu. Tuh dia boleh juga bukan sedih, dia kesal, marah. Dan kita juga sebagai makhluk hidup ada tuh yang bakar diri karena marah, kesel. Kemudian matola al-badru illa farhan bi'audatika. Bulan tak terbit, matola al-badru, kecuali farhan, senang dengan kembalinya. Bulan itu tak terbit kecuali karena malu. Farhan di sini malu dengan kepulanganmu. Ya, ada sang putri keluar negeri belajar, pulang malam purnama, nggak jadi terbit bulan purnama karena malu sang putri pulang. Terus taklil. Berikutnya mahmarrah. Ini latihan. Mahmarrah wardi illa fajalan minta. Tinggal mawar yang merah, dia tak merah. Tapi kemudian merah bukan karena memang warnanya merah,